Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang susah move on dari kamu. Ya, kalau kamu mau tahu seseorang kira-kira udah move on atau belum, nah ini kamu cek aja nanti deskripsi detail ciri-cirinya, fisik, personality, karakter, dicek sama atau enggak sama orang itu. Kalau sama ya berarti dia belum move on dari kamu. Senangnya ya kalau ada seseorang yang belum move on. Senang nggak kalian? Sebenarnya bukan sesuatu yang harus disenang atau disedihin sih ya, tapi kita cek aja daripada penasaran. Kalian ini kan kumpulan orang-orang penasaran dan kepo di sini, bener gak? Sama-sama, kita semua sama ya, penasaran dan kepo. Kan kita satu frekuensi. Kalau kamu nggak satu frekuensi sama aku, pasti kamu nggak suka stay lama-lama di channel aku, oke? Ya udah, berarti kamu nggak usah ngebayangin seseorang ya. Ini karena general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate atau enggak, bisa beberapa hal aja. Kalau nggak resonate, jangan marah, jangan ngambek, jangan baper, ya, jangan sedih. Kamu bisa personal reading. Nah, personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini. Nanti dicek press listnya. Oke, itu aja, kita mulai. Yang susah move on dari kamu. Ini energinya dia jauh loh sama kamu. Dia seseorang yang memang udah jauh, berjauhan atau menjauh sama kamu. Entah siapa yang menjauh duluan ya. Pokoknya di sini energinya jauh sama kamu. Kemungkinan dia masih berharap sama kamu. Masih berharap, masih ngarep gitu ya. Iya. Dia seseorang mungkin yang punya banyak mimpi, punya banyak keinginan. Atau sekarang dia lagi fokus ke tujuan hidupnya, ke goals hidupnya. Mengejar cita-citanya. Dia orang yang suka ini ya, suka bersenang-senang, suka have fun, happy-happy gitu ya. Suka hang out atau nongkrong sama siapapun, sama teman-temannya. Ya anggaplah dia suka bergaul gitu ya, sama teman-temannya mungkin. Mungkin dia seseorang yang ini kali ya, leader atau pemimpin atau dipercaya atau disenangi circle-nya. Dia tipe orang yang santai, slow. Dia selalu menikmati hidupnya gitu ya. Mau ada masalah, mau enggak ya udah enjoy aja. Cie. Mau ada masalah, mau enggak ya enjoy aja, bro. Namanya juga hidup ya kan. Dia orangnya agak introvert, suka menyendiri atau suka sendirian gitu ya. Orangnya ini tipe-tipe yang itu ya, aktif di malam hari ya. Aktif di malam hari, mungkin bukan morning person gitu ya. Dia lebih aktif di malam hari. Mungkin tipe-tipe yang insomnia atau susah tidur gitu. Tipe yang suka keluyuran atau kelayapan di malam hari kali ya. Iya, pokoknya kayak seneng aja gitu dia aktif di malam hari. Lebih aktif di malam hari daripada pagi, siang, dan sore. Tiba-tiba hujan guys. Baru mulai bete. Soalnya kalau break gitu aku males lanjut-lanjut nanti. Dia ini tipe orang yang galauan. Atau memang dia suka galauin kamu? Iya, dia suka galauin kamu sih. Fix dia galauin kamu itu, entah kenapa aku kepikirannya lebih sering kayak di tengah malam. Sepertiga malam, ya. Di sepertiga malam, galau. Dia ini orangnya cukup dewasa, cukup tenang, kalem. Bisa jadi kamu sama dia hubungannya ada penghalang. Penghalangnya tuh cukup besar deh, kayak nggak bisa ditembus gitu ya. Kayak susah dilewati penghalangnya. Dia pembawaannya tenang, kalem, dewasa. Mungkin dia tulang punggung keluarganya, atau dia tuh apa ya? Ya mungkin tulang punggung keluarganya juga ada yang kayak gitu. Dan dia suka kepoin kamu sih dari kejauhan. Dia ada batasan sama kamu nih. Kalian ada batasan, membatasi diri.
siapa yang membatasi diri di sini? Ya. Ada sih dia tahu kamu ya yang mau mendekat sebenarnya. Maksudnya dia tahu kamu yang masih ada keinginan mau mendekat. Kayaknya sih dia ada keinginan mau mendekat nih. Kan susah move on kan. Cuma dia ngerasa kayak ya kamu sama dia udah ada batasan gitu. Tapi sebenarnya dia tahu sih kalau misalnya dia mendekat pun mungkin dia masih direspon sama kamu. Ya beberapa kalian kan emang orangnya baik kan. Ngomongnya kenapa kayak gitu Din? Nyindir nih si Dinda. Ya emang kalian baik kan orangnya. Aku tahu deh kalian. So kenal, so akrab ya si Dinda ini. Dia ini mungkin ya udah menjauh sama kamu. Sikapnya udah dingin sih. Kamu atau dia dua-duanya kalian sikapnya udah dingin. Ada yang memang sikapnya berubah atau dingin karena ada orang ketiga. Ya. Karena ada hubungan third party mungkin di sini. Jadi dingin. Entah hubungan kalian ada orang ketiga terus tiba-tiba jadi menjauh atau memang sebelumnya udah ada yang dealing sama seseorang terus dekatlah sama kamu, terus punya hubungan sama kamu, terus ya kalian menjauh gitu. Sedih, ikutan sedih. Ada yang beberapa dari mereka ini punya penyakit ya, entah sih sakit apa. Aku ngerasa kayak dia seseorang yang mungkin sakit atau punya penyakit gitu ya, entah penyakit serius atau enggak. Dia ini ngerasa disudutkan loh sama kamu, tersudutkan. Kalian punya masalah atau kalian mungkin punya case apa gitu, jadi dia ngerasa kayak disudutin sama kamu. Ya beberapa dari mereka ya kayaknya kalian mungkin punya masalah keuangan, aku ngerasanya. Entah mereka mungkin yang punya masalah keuangan sama kamu ya. Dia ini suka kepoin kamu sih, diam-diam dia kepo ya, diam-diam tuh matanya nggak bisa lepas dari kamu ya. Serem, takut. Pokoknya dia kepo sih sama kamu. Perasaannya campur aduk ke kamu tuh. Ya dia seneng sama kamu, dia happy, tapi dia kesel, dia sebel, ada marahnya juga. Happy and sad gitu ya. Mixed feeling, campur aduk perasaannya. Tapi memang banyak dari mereka yang memang masih ada perasaan ke kamu, punya feeling. Tapi banyak dari mereka yang memang ada perasaan ke kamu, masih ada perasaan. Perasaannya cukup dalam, masih ada, masih mengalir ya. Kalau air tuh kayak masih mengalir. Sudah tidak terbendung perasaannya tuh ya. Cuma dia energinya pasif sih, diam aja walaupun dia punya perasaan ke kamu ya. Dia orangnya ini agak temperamen, agak pemarah juga ada, agak emosional, agak emosian ya, tipe-tipe yang gampang tersulut emosi, amarah, terus bisa yang kayak lagi marah tuh langsung kayak wow, menerkam seseorang gitu ya. Berani, dia tuh berani. Kalau misalnya nggak suka sama sesuatu, dia marah tuh dia bakalan marah, bisa meledak-meledak juga orangnya. Mungkin beberapa dari mereka merasa kayak sakit hati sama kamu. Sakit hati atau kecewa atau pernah patah hati ya. Sakit hati, patah hati, kecewa tapi susah move on. Nah tuh ya. Ya namanya juga hati ya kan. Logika pengen move on tapi hati belum siap buat move on ya kan. Padahal udah disakitin. Bener gak? Sama kayak kalian. Bercanda ya. Dia ini suka kepoin kamu dari kejauhan, memantau ya, jiwa-jiwa memantaunya tuh ada ya, diam-diam dia memantau dari jauh. Tapi ya itu dia nggak melakukan apa-apa, memantau aja. Misalnya dia stalking kamu dari sosial media, ya udah dia stalking aja, dia nggak komen, dia nggak reply, dia nggak say hi atau nge-greet kamu, dia diam aja gitu. Hasrat dan jiwa keponya tuh ada, masih ada ya. Ada yang dia tuh ya nggak seberani itu buat komen atau nge-greet kamu gitu ya. Ada yang memang masih kayak mengumpulkan keberanian gitu buat komen atau ngelakuin sesuatu ke kamu. Karena emang energinya nggak seberani itu sih aku ngerasanya. Entah apa yang bikin dia nggak berani ya.
Dia ini pernah mengalami fase hidup yang tidak baik-baik saja, hidup yang cukup berat ya. Tapi dia tipe-tipe orang yang bisa survive. Maksudnya dalam keadaan apapun, terpuruk, ups and downs tuh dia bisa survive, bertahan. Tipe-tipe yang strong sebenarnya juga orangnya. Mungkin kamu sama dia punya perbedaan ya. Apapun perbedaannya sih. Dia orangnya tuh kadang ini ya, agak-agak cukup tegas juga. Misalnya A ya A, B ya B gitu. Tipe yang punya pendirian yang susah digoyahkan gitu pendiriannya. Dia ini mungkin ya udah menutup dirinya dari kamu. Menutup diri karena mungkin dia memang lagi fokus ke hal lain, karir gitu ya mungkin. Tapi ada juga yang menutup diri karena dia ini takut tersakiti. Takut kalian saling menyakiti lagi. Ya, jadi dia kayak memberikan ini apa? Benteng gitu ya. Benteng pertahanan, asik. Biar kalian gak saling menyakiti gitu. Jadi ada batasannya. Membatasi. Ya mungkin kalian di dalam hubungan third party. Di dalam hubungan third party tapi sama-sama kayak menjauh, kayak udah sebel atau kayak udah mengalihkan pandangannya gitu. Sebel sih, sebel. Aku ngerasa di salah satu dari kalian tuh kayak sebel satu sama lain ya. Mungkin kamu sama dia pernah hangout bareng, minum-minum atau apa gitu ya. Kayak pernah nongkrong bareng mungkin. Atau kalian mungkin berawal dari pertemanan mungkin ya. Berawal dari berteman terus akhirnya baper. Berawal dari teman terus akhirnya nyaman. Ya. Ya. Pokoknya kayak ada yang berawal dari teman terus kayak nongkrong terus akhirnya kayak deket gitu ya. Atau mungkin ya banyak juga dari mereka yang pengen ketemu sih sama kamu nih. Ada apa dia pengen ketemu ya. Tapi pengen-pengen aja sih. Gak sampai yang kayak ngechat kamu, ketemu yuk atau menghubungi kamu. Cuma itu tuh kayak hasrat di dalam hatinya. Pengen gitu ketemu sama kamu. Cuma kan actionnya belum kelihatan nih ya. Jadi kalau ada yang bilang dia pengen ketemu, mana kah dia nggak chat aku, dia nggak hubungin aku. Ya namanya orang pengen kan, pengen belum tentu dilakuin. Bener nggak? Kayak kamu misalnya, aku lapar pengen makan, pengen doang, tapi akhirnya malah tidur, ya kan? Nah itu mah aku. Pengen makan tapi tidur. Keseringan kayak gitu. Dia ini mungkin, tuh kan ngomong-ngomong makan, jadi dia ini mungkin seseorang yang suka makan. Badannya mungkin agak-agak berisi gitu ya. Senang aja gitu makan. Entah dia suka makan atau dia suka nyoba-nyoba makanan gitu. Dia suka aja gitu. Badannya agak berisi dia. Dia mungkin orangnya cukup pekerja keras ya. Dalam mencari uang atau dalam berkarir itu dia pekerja keras. Dia orang yang serius gitu kalau dalam mencari uang. Dan dia ini mungkin waktu itu kalian hubungannya cuma sebentar. Ada yang hubungannya cuma sebentar ya, deketnya atau punya hubungannya. Ada yang misalnya kalian baru kenal terus langsung dekat, baru kenal langsung punya hubungan. Dia ini pernah mengalami masa dimana kayak apa sih, merasa nggak nyaman atau nggak enak gitu pas lagi punya hubungan sama kamu. Istilahnya apa ya, mungkin kalian ada masalah. Nah dia mencoba buat bertahan atau survive gitu ya dalam hubungan. Tapi kan situasinya nggak enak, nggak nyaman pada saat itu mungkin. Dia ini bingung loh sama kamu. Aduh harus apa ya aku nih, aduh harus apa ya sama hubungannya gitu. Tapi ada juga yang memang dia pernah tersakiti ya. Entah tersakiti sama kamu atau sama siapa gitu. Ada sih yang sakit hati. Dia ngerasa bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Kayak gak bisa berbuat apa-apa gitu, kayak mentok aja. Ya, bener-bener kayak terpuruk dan gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa gak bisa berbuat apa-apa? Do action dong, ya gak? Dia ini sikapnya dingin sama kamu. Atau emang orangnya cool kali ya, aslinya. Tapi ada juga yang dia mungkin twin flame kamu atau soulmate ya. Kayak dia tuh udah terikat sama kamu. Walaupun misalnya kalian menjauh nih, dia tetap terikat nih koneksinya. Jiwanya tetap terikat. Kayak udah terkunci kamu satu sama lain. Kayak susah lepas. Jiwanya tuh susah lepas.
terkoneksi kali ya, kita bisa bilang. Nah, kalian tuh sama-sama tahu rahasia dan kuncian masing-masing. Mungkin kamu tahu tentang dia, dia juga tahu tentang kamu apapun, ya. Kayak apa ya? Memegang rahasia gitu. Ya. Ada beberapa dari mereka yang anak rumahan sebenarnya. Ya. Sukanya tuh kayak menyendiri, sendirian, anak rumahan. Hubungan kamu sama dia nih stuck, nggak ada perkembangan, nggak ada banyak perubahan. Entah waktu itu ya hubungannya atau saat ini stucknya. Dia pasrah sih, dia berserah tentang hubungannya sama kamu. Memang ada keraguan-raguan juga yang dia rasakan. Dia pasrah, berserah, tapi kayak dia masih apa ya, entah sih, aku nggak ngerti nih feelingnya gimana. Dia pasrah, berserah, tapi kayak masih membuka diri ke kamu. Membuka diri tuh maksudnya welcome kali ya, masih welcome aja ke kamu gitu, kayak masih baik lah istilahnya, pengen masih baik ke kamu. Dia merasa hubungannya sama kamu membawa pencerahan, memberikan manfaat, pencerahan, cahaya juga buat dia, ya. Dia ini sebenarnya ada yang energinya orangnya toksik ya. Iya, toksik tapi terselimuti dengan packagingnya dia tuh kayak yang baik dan positif. Ada yang kayak gitu sebenarnya. Jadi beberapa orang nggak tahu kalau sebenarnya dia itu toksik. Ya, dari luarnya tuh kelihatannya positif mungkin orangnya. Dia ini tipe orang yang geraknya cepet ya kalau ngapa-ngapain. Tipe-tipe orang yang semangat gitu. Dia orangnya agak sensitif, agak baperan. Ya, atau dia perasaannya nih cukup dalam ke kamu. Orangnya agak sensitif, baperan, cengeng kadang. Ya. Ada hal apa dia tuh bisa yang nangis gitu ya, sedih. Dia tipe orang yang kalau lagi kebingungan itu bisa yang kayak menghilang atau bersembunyi gitu ya, kayak hilang dari peradaban gitu ya, hilang dari dunia tipu-tipu ini. Iya, dia bisa yang kalau lagi bingung atau ada masalah dia tuh menghilang, kayak bersembunyi entah di mana ya, ntar baru dia tiba-tiba muncul. Nah, ada yang kayak gitu energinya. Kadang dia ini lebih galau soal materi daripada soal perasaan. Iya, dia kadang bisa yang segalau itu apapun yang berhubungan sama materi daripada yang berhubungan sama perasaan. Dan dia ngerasa nggak bebas ya buat mendekat ke kamu atau buat ngelakuin sesuatu ke kamu. Kayak dia nggak bisa bebas bergerak, nggak bisa bebas buat melakukan apapun. Ada energinya yang memang aku ngerasa ya, beberapa dari mereka ini kayak punya segalanya ya. Ya misalnya dia punya punya harta gitu ya, maksudnya dia punya materi lah, dan dia mungkin juga dalam karir bagus gitu, kayak punya ini itu sebenarnya. Tapi dalam urusan percintaan dia tuh zong, dalam urusan cinta tuh dia zong. Ya, nggak bagus-bagus banget gitu maksudnya. Dia tipe orang yang percaya sama hal-hal yang berbau supranatural, spiritual. Sama sih kayak kalian gitu ya, percaya sama tarot, percaya sama ya hal-hal spiritual lah, magic gitu dia percaya ya. Black magic juga mungkin dia percaya. Beberapa dari mereka ini orangnya kepo banget ya. Ada yang sampai kepo-keponya itu misalnya suka datang ke orang-orang supranatural gitu, kayak orang-orang pintar gitu. Dia kepo lah, pokoknya apapun lah dia entah ngapain gitu ya ke orang pintar gitu. Banyak dari mereka ini orangnya suka kenal sama banyak orang, atau mungkin dia punya teman gitu ya, pergaulan yang cukup luas. Dia senang kenal banyak orang, atau dia suka kenal banyak orang gitu ya, mungkin dalam karir atau apa, pergaulannya luas juga gitu, maksudnya kayak kenal siapa aja.
dia sebenarnya cukup terbuka sih sama kamu, atau dia tipe orang yang open minded ya. Atau ada juga beberapa dari mereka yang suka ini ya, kayak entah dia atau kamu sih yang suka kasih uang gitu. Pokoknya kayak baik sih soal uang, aku nggak ngerti sih. Di sini kayak ada yang kayak gitu. Kamu atau dia suka berbagi materi atau uang, atau misalnya dia suka bantu kamu perihal keuangan, atau kamu suka bantu dia perihal keuangan. Ada yang kayak gitu. Iya. Dan ada yang energinya juga dia masih menunggu kamu sih. Kan susah move on nih ceritanya ya kan. Dia mungkin masih nunggu kamu. Tapi ada juga nunggunya itu dalam hatinya tuh kesel atau marah ya. Dia jiwanya ini jiwa-jiwa yang sibuk, banyak yang dia kerjain, atau dia mungkin tipe-tipe yang banyak kerjaannya gitu ya di karirnya atau pekerjaannya. Dia merasa kamu itu membawa warna dalam hidupnya ya, membuat hidupnya dia tuh lebih berwarna. Dia jiwa-jiwanya temperamen ya, gampang pemarah gitu ya, suka emosian. Iya, pokoknya di sini ada jiwa-jiwa yang pemarah, gampang tersulut emosi dan suka meledak-ledak mungkin ya. Jiwa-jiwa apa yang suka meledak-ledak tuh kayak Aries, Capricorn, terus apalagi Cancer ya kan. Apalagi biasanya yang gampang-gampang tersulut emosi tuh Sagittarius juga ya, kayak gitu deh. Aku tuh jarang ngomongin zodiak ya kalau lagi reading ya, soalnya menurut aku gini, kalau aku boleh cerita sedikit ya, mungkin beberapa dari kalian kayak curious about this gitu, kenapa Dinda jarang suka ngomongin zodiak pas lagi reading. Karena menurut aku di satu tebaran ini, misalnya ya, satu tebaran aku bisa sebut 6 zodiak, di tebaran selanjutnya aku bisa sebut 6 zodiak. Jadi kalau menurut aku semua zodiaknya aku sebutin 12-12-nya, jadi apa istimewanya lagi, bener nggak? Jadi ya semua zodiak bisa berpeluang di dalam readingan ini, 12 zodiaknya. Jadi menurut aku udah nggak terlalu istimewa kalau disebutin, dan semuanya ya bisa aku sebut dong 12 zodiaknya. Itu menurut aku ya. Dan kalau aku boleh cerita, sejak aku bisa baca karakter orang ya dari foto gitu ya, dari fotonya aja gitu. Walaupun aku nggak kenal sama orang itu, sejak aku bisa baca karakter, aku udah nggak terlalu tertarik sama zodiak gitu ya. Karena menurut aku beberapa orang sebut dan tahu zodiak seseorang itu supaya tahu karakternya kan. Kalau orang-orang awam kan misalnya nggak tahu nih karakter seseorang seperti apa, nah dia lihat dari zodiaknya. Tapi kalau aku ya, ini pribadi aku, karena aku bisa, alhamdulillah bisa lihat karakter orang, jadi kadang aku udah nggak terlalu tertarik lagi tentang zodiak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang gini ya, ini aku sharing ke kalian ya, kalian boleh skip ya. Ada beberapa orang gitu kayak reader tanya, tanggal lahirnya apa, berapa, zodiaknya apa. Nah itu dia pengen tahu karakternya dilihat dari zodiak gitu. Karena menurut aku kalau kita lihat tanggal lahir seseorang ya, itu kan kita baca bercat. Baca bercat itu nggak gampang dan lama gitu. Nggak mungkin kamu konsultasi sama reader 30 menit terus dibacain bercat, itu tuh bisa berjam-jam. Jadi sebenarnya kadang butuh seseorang gitu kayak reader mungkin butuh tanggal lahir dan butuh zodiak karena pengen tahu karakternya. Tapi kalau kalian reading di aku, cukup namanya aja. Kalau kamu mau tahu karakternya, kamu bisa lihat kasih lihat fotonya ke aku. Nah aku langsung bisa screening tuh orangnya kayak apa karakternya. Kalau misalnya ada yang tanya, emang benar bisa dilihat dari foto? Ya coba aja, kalian main-main ke Instagram aku. Kadang aku sering kok ngadain game gitu, bacain karakter teman-teman yang followers aku gitu di Instagram, yang bener-bener aku literally nggak tahu siapa mereka, nggak pernah ketemu dan nggak pernah kenal, tapi aku bisa lihat karakternya mereka cuma dari foto. Dan karakternya itu bukan cuma karakter yang aku sebut kayak, ini kamu pemalas nih, kamu rajin, enggak. Aku bisa yang kayak misalnya
aku tahu dia itu waktu sekolah SMA-nya kayak gimana, dia itu suka jajan apa, suka hobi makannya apa. Mungkin aku lihatnya dari mata batin kali ya. Jadi mata batinku yang traveling gitu ya ke mana-mana. Dan kalau dibilang itu bacanya pakai tarot, enggak, kan nggak ada makanan-makanan di foto, makanan-makanan di gambar tarot tuh nggak ada. Jadi itu benar-benar yang pakai mata batin. Jadi gitu ya. Kalau ada yang tanya kenapa Dinda nggak pernah sebut-sebut zodiak sih, waktu itu ada soalnya yang tanya kenapa nggak disebutin zodiaknya gitu pas reading, kan biar lebih resonate. Nah itu alasan aku ya. That's why aku nggak suka ngomongin zodiak. Ya paling di akhir aja. Menurut aku di akhir itu lebih istimewa dan unik gitu kan. Nggak semuanya zodiaknya aku sebutin. Tapi apa ya? Aku nggak underestimate reader-reader yang sebut zodiak kok pas reading. It's okay ya. Setiap orang punya caranya masing-masing ya. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi ya. Ingat ya, kalian bisa skip loh apapun yang kalian nggak mau denger dari aku. Jadi jangan ada yang bilang nanti Dinda kebanyakan cerita daripada readingnya. Gitu ya. Kalian udah dewasa lah, bisa tentuin apa yang kalian suka dan mau. Kita lanjut ya. Dia ini orangnya suka merenung atau dia suka merenungi kamu ya. Dia suka ngelamunin kamu, merenungi kamu ya. Dia mungkin aku nggak ngerti nih, mungkin kalian pernah orang tua atau keluarga kalian saling mengenal ya, ada yang kayak gitu, atau ada yang pernah punya keinginan buat sampai ke jenjang yang lebih serius hubungannya, menikah atau apa gitu ya. Dan dia ini mungkin LDR, ada yang LDR juga kamu sama dia, ada yang punya family issue, mungkin ada yang sudah menikah ya, tapi kalian dalam hubungan third party. Mungkin juga ada yang ada family issue, mungkin keluarga kalian menentang hubungan kalian, ada juga yang kayak gitu di sini ya. Dia ini orangnya strong sebenarnya, tapi di balik kuatnya dia itu sebenarnya dia kadang suka ada masalah dan nggak baik-baik aja. Jadi istilahnya apa ya, hidupnya dia tuh kadang kalau kita bilang baik ya enggak, sehari-harinya kadang ya dia nggak baik-baik aja juga, ada aja gitu masalahnya sebenarnya. Tapi kita lihat luarnya tuh dia yang strong, orangnya yang kuat, nggak lemah ya. Dia orangnya ngikutin arus sebenarnya, ngikutin arus gampang ini kali ya, maksudnya ngikutin arus tuh let it flow, apapun santai. Tapi ada juga yang gampang kebawa arus gitu. Misalnya teman-temannya dia ngajak pergi atau ngajak nggak bener, nah dia kadang gampang terhasut. Ada yang jiwanya orangnya ini manis ya, sweet gitu, perlakuan dia ke kamu mungkin sweet, atau dia tuh ke orang-orang tuh ya semanis itu perlakuannya. Ada yang kayak gitu. Nah kamu sama dia ini udah menjauh, ada yang tiba-tiba menjauh, ada yang tiba-tiba ghosting, menghilang, ada yang tiba-tiba nggak jelas kenapa menjauhnya, ada yang orangnya ini bawel, banyak omong atau cerewet, atau ada juga yang fisiknya ini kurus. Ini susah move on dari kamu, bisa juga lebih dari satu orang kali ya. Soalnya di sini aku lihat ada yang tadi fisiknya tubuhnya berisi, ada juga yang kurus nih, ya. Ada yang memang orangnya ini usianya lebih dewasa daripada kamu, lebih tua dari kamu, ada juga nih. Atau dia lebih dewasa ya, walaupun dia usianya lebih muda dari kamu. Dia suka kebayang-bayang kamu sih, kayak kamu tuh menghantui pikirannya dia, bayang-bayangnya dia, dan menghantui hidupnya dia. Dia suka ngebayangin kamu, suka masih kayak mendambakan kamu, ada yang kagum memang sama kamu ya. Iya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, dan salah satu huruf di antara nama kalian. Ada zodiak Cancer, Virgo, Taurus, Scorpio, Aquarius, Libra, Sagittarius, Gemini. Hurufnya ada huruf B, I, A, E, D, J, X, R, V, C, W ya. Oke, thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!